Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Butia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan matematika wajib kelas 12. Baik, kita bahas tentang definisinya terlebih dahulu. Kaidah pencacahan merupakan suatu cara atau aturan yang digunakan untuk menentukan semua kemungkinan yang akan terjadi dari suatu percobaan atau peristiwa. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang aturan penjumlahan dan juga aturan perkalian. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang aturan penjumlahan. Di sini definisinya adalah jika ada A1 cara melakukan kegiatan 1, A2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya, serta semua kejadian saling lepas, maka K sama dengan A1 ditambah A2 dan seterusnya sampai dengan AN. Ya, dengan K adalah banyak cara pada kejadian, A1 banyak cara pada peristiwa pertama, A2 banyak cara pada peristiwa kedua, AN adalah banyak cara pada peristiwa ke-N. Biasanya, untuk aturan penjumlahan ini digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Ya, sebagai contohnya di sini Harda memiliki 3 jenis sepeda yang berbeda, 2 jenis sepeda motor yang berbeda, dan 2 mobil yang berbeda. Jika Harda ingin bepergian, ada berapa cara Harda menggunakan kendaraan yang berbeda? Ya, di sini untuk kejadian ini berupa pilihan, ya, karena Harda tidak bisa sekaligus menggunakan beberapa kendaraan dalam waktu yang bersamaan. Ya, sehingga gunakan aturan penjumlahan. Sudah jelas kalau di sini untuk aturan penjumlahan artinya kita tinggal menjumlahkan aja banyak peristiwanya. Ya, di sini ada 3 jenis sepeda, 2 jenis sepeda motor, dan 2 jenis mobil yang berbeda. Maka kita jumlahkan saja, 3 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya adalah 7. Ya, jadi ada 7 cara pilihan kendaraan yang bisa digunakan oleh Harda. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang aturan perkalian. Untuk definisinya, jika ada A1 cara melakukan kegiatan 1, A2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya, maka K sama dengan A1 dikali A2 dikali dan seterusnya sampai dengan AN. Ya, dengan K adalah banyak cara pada kejadian, A1 banyak cara pada peristiwa pertama, A2 banyak cara pada peristiwa kedua, dan AN adalah banyak cara pada peristiwa ke-N. Untuk aturan perkalian ini biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Ingat ya, kalau untuk aturan penjumlahan, untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi, tetapi untuk aturan perkalian, untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Ya, di sini contohnya, Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Ya, misalkan aja bajunya Tony ini baju yang pertama, baju yang kedua, dan juga baju yang ketiga. Baju-baju ini akan dipasangkan dengan 2 celana Tony yang dimiliki. Misalkan, baju pertama dipasangkan dengan celana yang pertama, berarti pasangannya menjadi baju pertama, celana pertama. Baju pertama pasangkan dengan celana kedua akan menjadi baju pertama, celana kedua. Begitu juga untuk baju yang kedua, pasangkan dengan celana pertama akan menjadi baju kedua, celana pertama. Dipasangkan dengan celana yang kedua akan menjadi baju kedua, celana yang kedua. Dan untuk baju yang ketiga, dipasangkan dengan celana pertama akan menjadi baju ketiga, celana pertama. Ketika dipasangkan dengan celana yang kedua, akan menjadi baju ketiga, celana yang kedua. Nah, kita lihat di sini ada 6 cara ya untuk Tony memasangkan baju dan juga celananya. Untuk kejadian ini, karena ini kejadiannya tidak terlalu banyak, maka kita bisa gunakan nih cara manual seperti ini. Tetapi bagaimana dengan kejadiannya yang sangat banyak? Nah, itu kita bisa gunakan apa? Gunakan aturan perkalian. Kenapa aturan perkalian? Karena untuk kejadian ini sekaligus terjadi. Ketika Tony memakai baju, sudah pasti dipasangkannya dengan celananya. Ya, sehingga bisa kita tuliskan bajunya ada 3, pasangkan dengan celananya ada 2, berarti 3 kali 2, yaitu 6 cara. Kita
kita bahas beberapa contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, Rendra hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 10 lagu pop, dan 5 lagu rock. Berapa banyak cara Rendra memilih lagu yang didengarkan? Nah, untuk kejadian yang pertama ini, kita gunakan aturan penjumlahan ataukah aturan perkalian? Nah, untuk soal yang pertama ini, kita bisa menggunakan aturan penjumlahan. Kenapa? Karena untuk mendengarkan lagu itu tidak bisa dalam satu waktu yang bersamaan untuk beberapa lagu atau untuk banyak lagu. Misalkan untuk 10 atau 15 lagu kita tidak mungkin untuk mendengarkan dalam waktu yang bersamaan. Ya, itu akan membingungkan kan ya? Nah, sehingga pada soal ini kita gunakan aturan penjumlahan ya. Jadi kita tinggal jumlahkan saja 6 ditambah 10 ditambah 5 yaitu 21 cara. Sehingga bisa kita simpulkan jadi banyak cara Rendra memilih lagu adalah 21 cara. Ya, ini untuk soal yang Nah, untuk soal yang kedua, Satya memiliki 6 kemeja, 5 celana, dan 3 sepatu. Berapa banyak cara Satya memasangkan pakaian yang dimilikinya? Nah, ini mirip dengan contoh yang tadi sudah kita bahas ya. Di sini kejadiannya bisa sekaligus terjadi, ya, karena kemeja dipasangkan dengan celana dan sekaligus dengan sepatunya untuk kasus ini. Ya, sehingga di sini kita gunakan aturan perkalian. Ini aturan perkalian. Ya, ini kita tulis seperti ini dulu agar lebih mudah. Ya, jadi di sini banyak cara Satya memasangkan pakaian, adalah 6 dikali 5 dikali 3 sama dengan 90 cara. Ya, ini untuk soal yang kedua. Ini adalah soal yang ketiga. Kita lihat soalnya. Budi hendak pergi dari kota A ke kota C. Dari kota A menuju kota C harus melalui kota B. Kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur yang berbeda. Dan kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur yang berbeda. Berapa banyak cara Budi dapat pergi dari kota A ke kota C? Baik, kita gambarkan dulu ilustrasinya. Ya, ilustrasinya misalkan di sini kota A. Nah, untuk menuju kota C, ya, harus melalui kota B terlebih dahulu ya. Dari kota A, ini harus lewat ke kota B dulu, baru bisa menuju ke kota C. Nah, dari kota A ke kota B, tadi dihubungkan oleh 3 jalur. Ya, ada 3 jalur yang berbeda. Jalur yang pertama, jalur yang kedua, dan jalur yang ketiga, misalkan. Kemudian dari kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur yang berbeda. Jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga, dan jalur yang keempat. Nah, banyak cara Budi dapat pergi dari kota A ke kota C ini gimana? Nah, ini kan Budi bisa melalui jalur pertama menuju kota B, kemudian dilanjutkan jalur pertama menuju kota C. Ya, kemudian jalur pertama ke kota B dilanjutkan jalur kedua ke kota C dan seterusnya. Ya, sehingga untuk kejadian ini kita bisa menggunakan aturan perkalian. Kenapa? Karena kejadian ini walaupun tidak sekaligus atau dalam waktu yang bersamaan, tetapi ini berurutan. Ya, karena untuk mencapai kota C, Doni harus melalui kota B terlebih dahulu. Jadi untuk jalur yang pertama itu ada 3 jalur ya untuk menuju kota B, kemudian dilanjutkan ke kota C-nya ini ada 4 jalur. Ya, sehingga ketika kita gunakan aturan perkalian ini, bisa kita tuliskan 3 kali 4, yaitu 12 cara. Ya, karena ini berurutan. Ya, pertama ke kota B terlebih dahulu, baru ke kota C. Bisa kita simpulkan ya, jadi Budi
mempunyai 12 cara atau banyak cara yang bisa Budi lakukan untuk pergi dari kota A ke kota C. Itu ada 12 cara ya, untuk pergi dari kota A ke kota C. Nah, seperti ini. Baik, itu tadi adalah pembahasan tentang kaidah pencacahan untuk aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.